ya menghasilkan lulusan menghasilkan statistisi gitu kan ya, yang statistisi itu tentunya memiliki keahlian yang terkait ya dengan pengumpulan data gitu kan ya, pengorganisasian data gitu kan, analisis gitu sampai nanti ke tahap eh, apa kesimpulan gitu kan. Itu intinya statistik itu seperti itu. Nah, untuk bisa memiliki kemampuan itu gitu ya, tentu kan ada step-stepnya gitu ya. Kita kasih apa aja sih gitu ya mata kuliahnya gitu kan di selama kalian studi gitu kan. Nah, biasanya setiap prodi statistika yang ada di Indonesia itu punya ciri-ciri kekhususan gitu ya. Ada apa ya spesialnya itu apa gitu. Misalnya ya kalau katakanlah kalau eh, di Unmu ya kalau sama gitu ya apa Unmu biasanya kalau kan akurat misalnya dia misalnya misalnya di bidang epidemiologi misalnya seperti itu gitu kan. Terus misalnya kalau di IPB gitu ya dia karena dulu berangkatnya dari pertanian gitu ya walaupun sekarang ya. Mohon maaf Ibu, suaranya seperti mendem gitu Bu, nggak terdengar jelas. Masa yang lain gimana? Halo, Iya sama itu. sama. Sekarang sepertinya sudah lumayan ini. Bentar. Sekarang gimana? Sudah aman Bu. Oke, ya. Tadi ya yang seperti saya bilang gitu ya, ada prodi yang eh, prodi statistik yang memiliki pencirinya misalnya kekhususannya di bidang aplikasinya ke pertanian misalnya seperti itu gitu ya, perikanan ya, karena contohnya tadi ya di statistika IPB mungkin lebih konsen ke sana, tapi walaupun sekarang sudah lebih berkembang ya, karena sekarang namanya juga sudah berubah gitu kan. Tapi ya, intinya ke sana gitu ya, dulu gitu ya, berkembangnya banyak penerapannya di bidang pertanian, perikanan, kehutanan gitu ya, karena kan memang statistik itu aplikasinya luas gitu ya. Ada juga yang fokusnya ke apa misalnya ke olahragaan gitu ya, terus ada yang fokusnya ke bencana gitu. Nah, eh, di UNJ sendiri gitu kan dulu kan UNJ asalnya dari namanya ada yang tahu nggak? IKIP kan ya, IKIP Jakarta gitu ya, keguruan lah, pendidikan gitu ya. Dulu IKIP Jakarta kekhususannya ya menghasilkan lulusannya guru gitu ya. Nah, kalau sekarang kan kita sudah lebih luas lagi gitu ya, UNJ ya, universitas. Nah, berangkat dari situ gitu ya, sehingga Prodi Statistika UNJ ya juga setiap lulusannya itu dibekali gitu ya, ibarat kata ya memiliki kalian tambahannya lah gitu ya, spesial skillnya, misalnya memiliki eh, skill di bidang psikometri gitu ya, atau yang kalau lebih khususnya lagi ya kalau di Prodi Statistika UNJ ini adalah IRT ya, teori respon ya, sebetulnya psikometri eh, lebih luasnya lagi gitu ya. Psikometri kalau Anda tahu itu kan dari psikologi dan ya matematik lah ya, intinya kasarnya seperti itu gitu. Psikometri itu memang ilmu ya yang em, mempelajari atau ya secara kuantitatif gitu ya, mengukur gitu ya hal-hal yang berkaitan dengan psikologi gitu ya, dengan ya namanya psiko gitu ya, itu psikis gitu. Bagaimana kita mengukur gitu ya segala sesuatu yang berkaitan dengan psikologi. Misalnya apa sih yang kita ukur? Misalnya kita mau ngelihat tingkat kecemasan ya, anxiety gitu ya, anxiety siswa seperti apa gitu ya. Terus apalagi misalnya ya itu kan anxiety itu ya terkait ke psikologi gitu ya. Bisa juga kita misalnya akan mengukur apalagi ability gitu ya, kemampuan. Nah, atau misalnya apa ya?
tingkat profesionalitas seseorang gitu ya. Itu juga merupakan hal-hal yang berkaitan dengan psikologi ya. Eh, Intinya dalam hal ini adalah apa sih gitu ya? Hal-hal yang sifatnya selain psikologi itu dan juga sifatnya apa? Laten gitu ya. Beda kalau kalian mengukur objek gitu ya, objek katakanlah mengukur meja gitu ya, eh, bisa diukur secara langsung gitu dengan alat ukurnya gitu ya, dengan misalnya dengan meteran gitu ya, panjang meja ini berapa, mengukur tinggi badan, mengukur berat badan seseorang gitu ya. Nah itu kan eh, apa ya variabel gitu ya, variabel yang bisa kita amati dari objek ya, dari objek pengamatan kita secara langsung gitu ya, directly gitu ya. Nah, tapi ada hal-hal gitu ya yang sifatnya itu tidak bisa kita amati atau tidak bisa kita ukur secara langsung gitu ya. Tapi kita bisa ukur dari apa? Dari ciri-cirinya, dari indikator-indikatornya gitu. Biasanya kalau misalnya kita mengukur seseorang itu eh, tingkat kecemasannya itu tinggi atau rendah gitu, ngeliatnya dari apa sih gitu? Ngeliatnya dari tahu nggak? Apa? Kalau misalnya kalian mau mengukur tingkat anxiety ya, kekhawatiran, kecemasan misalnya seseorang. Saya ini bagus ini termasuk orang yang yang nggak mudah khawatir lah gitu. Tapi Fahri itu tergolong orang yang sangat khawatir banget. Jadi ada level-levelnya. Kalau saya kasih level dari 1 sampai 5 gitu. Mungkin bagus tuh levelnya cuma level 1, tapi kalau Fahri levelnya 5 gitu. Nah, untuk ngukur itu gitu kan, itu gimana tuh ciri-cirinya? Kan kita kan nggak bisa ngukurnya gimana ya. Cemasan itu kan sesuatu yang sifatnya laten ya. Nah, tapi kita bisa lihat dari ciri-ciri atau indikatornya yang dimanifestasikan gitu. Nah, kira-kira gimana tuh kalau mengukur itu? Gimana? Coba. Banyak kan sebenarnya. Coba salah satu aja. Untuk mengukur cemasan itu apa? Baihaqi mana Baihaqi? Untuk melihat orang itu nggak mudah, ya disibulin gitu ya, maksudnya nggak cemas, tapi ada juga orang itu gantikan ya, ada juga orang yang bisa kecemasan. Nah, untuk kita bisa menyatakan ya orang ini nih tingkat kecemasannya rendah gitu. Orang ini tingkat kecemasannya sedang, orang ini tingkat kecemasannya tinggi. Kan nggak bisa langsung gitu kan. Tapi pasti ada ciri-cirinya, ada indikatornya. Apa itu ciri-ciri? Nana Baihaqi. Kalau kita mengukur tingkat kecemasan seseorang, melihatnya dari apa? Ada nggak nih Nah, Baihaqi? dari Ada. dari dari tingkah lakunya, Bu. Dari apa? Dari tingkah lakunya, Ya tinggal lakunya apa yang kita mau lihat. Misalnya, ya kayak apa, ya gejala tubuhnya gitu, Bu, kayak misalnya eh, gemetaran apa enggak, apa keringatnya banyak apa enggak gitu kali, Bu. eh, itu ngelihat dari eh, tampilan fisiknya ya. Iya, Bu. Jadi ciri-ciri orang yang cemasan itu bisa dilihat dari kalau dia ngeliat nervousan gitu, langsung keringat dingin gitu. Mau disuruh maju ke depan atau kalau eh, ditanya nggak bisa atau gimana langsung atau gimana gitu. Dilihat dari keringat dingin atau enggak gitu. Atau disuruh apa menjawab pertanyaan langsung nah, atau gimana? Itu.
Kayaknya sih. Ah, cukup satu. Kira-kira ada lagi nggak? Kalau misalnya kalian ini nih, nyebarin kuesioner misalnya gitu ya, ke responden. Nah, kalian mengukur itu tadi, gitu. Tingkat kecemasan si responden A, B, C, D. Nanti jadi, oh kita tahu, oh ini kan sekarang nih lagi kondisi rame-rame kayak gini ya, situasi kayak gini. Nah, kita mau ngeliat nih, si A ini termasuk orang yang cemas banget atau enggak dengan kondisi yang ada sekarang gitu kan. Si B mungkin biasa-biasa aja, tapi si C itu takut banget misalnya cemas. Nah, gimana kita mengukur itu? Gitu. Tentu kan kita harus membuat suatu pertanyaan-pertanyaan ya, di mana dari jawaban kan oleh responden itu akan mencerminkan kondisi tingkat kecemasan si responden tersebut kan. Nah, berarti kan kita harus bisa ngedesain gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan apa aja, indikator-indikatornya apa aja gitu kan, untuk mengukur tingkat kecemasan tadi. Ya, ya kalian kan juga misalnya kalau yang di BEM tuh sering mengadakan survei misalnya gitu kan. Nah, sebenarnya apa yang mau kita ukur? Nah, itu ke sana ya. Di antaranya, eh, jadi dengan IRT ini, gitu ya, nanti akan kita analisis, gitu ya. Kita analisis jawaban-jawaban dari para responden, gitu ya. Daripada ya yang responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tadi, gitu ya, di kuesioner kita. Kuesioner kita itu ya boleh dibilang itu instrumen ya, instrumen atau alat ukurnya. Nah, selain kecemasan gitu, apalagi sih sebenarnya yang termasuk dalam variabel laten. Nah, dalam hal ini saya sudah memberikan konsep ya. Jadi di dalam statistika gitu ya, tipe variabel itu ada dua kan, ya. Tadi ya, variabel yang observed dengan variabel yang unobserved. Ya. Variabel observed dan unobserved. Unobserved itu tadi yang saya beri contoh itu. Variabel laten ya nama lainnya. Unobserved. Tidak dapat diamati secara langsung. Gitu kan. Contohnya tadi anxiety ya kecemasan. Kemudian apa lagi? Intelligent ya apa? Kecerdasan seseorang gitu ya. Kalau kita kan suka ada tuh tes tes kecerdasan lah ya, psikotes gitu kan. Itu sebenarnya untuk ngapain sih gitu? Ya, untuk mengukur seberapa besar, seberapa ini kemampuannya seseorang tadi. Nah, yang paling ini aja ya, paling spesifik gitu. Kalau kalian mau masuk gitu ke perguruan tinggi, itu kan juga ada ujian seleksi kan, ya ujian seleksi masuk gitu, UTBK misalnya gitu kan. Nah, sebetulnya itu soal-soal yang di UTBK itu kan ya soal-soal tes ujian masuk itu kan sebetulnya dirancang gitu ya sedemikian sehingga gitu ya eh, soal-soal tes itu bisa mengukur gitu kemampuanmu itu ya sampai sejauh mana dari sekian pelamar gitu ya pelamar ada sekian ratus misalnya atau sekian ribu gitu yang mau kita seleksi saya hanya 100 orang gitu dari 500 pelamar misalnya seperti itu gitu kan. Nah, itu soal-soal tesnya itu ya tentu harus bisa didesain sedemikian sehingga gitu ya bisa membedakan gitu ya antara responden yang kemampuannya rendah, sedang, tinggi. Ya. Jangan sampai soalnya itu maksudnya ya terlalu gampang semua gitu kan ya, kan nggak gitu juga. Sehingga nanti jawaban apa tidak bisa membedakan mana responden yang memiliki kemampuan tinggi gitu ya, mana yang kemampuannya lebih rendah. Kan intinya gitu kan. Nah, dengan menggunakan konsep IRT ini sebenarnya ya ke sana gitu ya untuk eh, nanti itu apa ya kita bisa menduga gitu ya seberapa sulit sih item atau soal itu gitu ya tingkat kesulitannya. Nah, itu nanti yang sebenarnya dengan menggunakan IRT itu gitu ya nanti akan bisa
peroleh tuh dugaan soal nomor 1 tingkat kesulitannya berapa, soal nomor 2 tingkat kesulitannya berapa gitu ya, sampai soal yang nomor 40 misalnya. Nah, di situ skalanya itu ya untuk tingkat kesulitan gitu ya, ini seperti normal, seperti skor normal. Kayak sering disebutnya normal like ya, normal like Z, kayak Z score gitu ya. Dia sebetulnya dari min tahingga sampai tahingga gitu ya, tapi umumnya dari min 3 sampai 3 gitu ya, min negatif 3 sampai positif 3 gitu. Nah, semakin ke kiri gitu ya, semakin mendekati negatif 3 gitu ya, berarti soal itu makin rendah, makin gampang gitu ya, rendah tingkat kesulitannya, berarti makin gampang. Semakin besar gitu ya, semakin mendekati positif 3 itu tadi berarti makin sulit gitu kan. Nah, itu ya sebelumnya saya ini masih overview aja dulu ya. Kemudian tadi ya, si responden ya dalam menjawab soal tadi ya, saya soal UTBK, itu tentu ada yang mempengaruhinya ya, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi jawaban dia kan. Dia memberikan jawaban nomor 1 tuh misalnya B atau C gitu ya. Artinya nanti dia akan benar atau salah gitu. 5 juga gitu. Nah, menurut kalian apa sih kira-kira faktor yang mempengaruhi jawaban atau respon yang diberikan oleh siswa? Apa aja kira-kira yang bisa mempengaruhinya? Aisyah, mana Aisyah? Iya, Bu. Apa kira-kira? Yang bisa mempengaruhi jawabannya, Bu. Aisyah, kamu ada di mana? Di rumah, Bu. Di rumah. Kamu nggak bisa on cam. Saya soalnya belum Bisa. hafal ya, ini angkatan 2023 ini, karena saya ngajar cuma sebentar ya. Apa aja Aisyah? Mungkin tingkat dari ini, Bu. Nah. Apa? Performa belajarnya siswa tersebut. Mau belajar siswa tersebut. Terus itu berarti kan dari siswa ya. Terus selain itu, kira-kira dari soal bisa nggak mempengaruhi? Bisa, Bu. Tingkat Nah, kesulitan soal. iya. Jadi sebenarnya ya dalam hal ini tadi ya untuk kasus yang ujian ya, soal ujian, hal-hal yang mempengaruhi respon atau jawaban dari para siswa itu dipengaruhi oleh yang berasal dari dirinya dia ya, dari berarti yang terkait ke orang kan ya, ability-nya dia lah ya, karakteristik laten yang ada di dirinya, dan juga dipengaruhi oleh karakteristik di item gitu ya. Berarti dua hal itu tuh yang bisa mempengaruhi jawaban si responden tersebut. Kalau memang karakteristik laten atau latent traits ya yang ada di dalam dirinya, ya kemampuan dia itu termasuk yang tergolong tinggi gitu ya. Ya mungkin ini nanti peluang untuk menjawab benar gitu ya, itu akan juga relatif lebih tinggi gitu. Tapi tidak hanya itu juga gitu ya. Dipengaruhi juga oleh tadi karakteristik yang ada di item ya. Karakteristik yang ada di item tuh apa aja sih? Nanti kalian akan tahu ya di dalam IRT gitu ya. Yang pertama itu tadi sebenarnya saya udah sebutin ya, salah satu karakteristik yang akan kita juga ya dari itu tadi adalah difficulty ya, tingkat kesulitan item itu merupakan satu karakteristik yang nanti kita akan ukur gitu ya. Selain itu ada juga tadi kan saya bilang soal yang bagus itu adalah soal yang bisa membedakan gitu ya antara siswa yang berkemampuan sedang, rendah, tinggi gitu ya. Berarti soal itu mampu mendiskriminate ya, membedakan. Nah, di sini juga nanti bisa kita duga tuh, bisa kita ukur ya tingkat diskriminasi, daya beda ya, daya beda soal itu. Soal nomor 1 berapa tingkat discrimination-nya, soal nomor 2 berapa. Nah, sekali lagi itu juga
kalau kita bayangkan dalam suatu garis bilangan gitu ya, dari min tahingga sampai tadi tahingga positif tahingga gitu ya. Dalam hal ini misalnya dari min 3 sampai 3 ya. Semak tapi kalau untuk discrimination ini positif ya. Kalau yang negatif itu berarti dia keliru ya gitu ya. Ada sesuatu yang nggak benar gitu ya. Nah biasanya untuk yang tingkat nanti ya kita akan lihat kenapa gitu ya. Tingkat discrimination ini positif gitu ya. Ya dari 0 sampai positif gitu ya, positif hingga itu gitu ya. Karakteristik yang keduanya itu tadi discrimination. Karakteristik yang ketiga apa gitu kan? Karakteristik yang ketiga itu adalah, ada yang tahu nggak? Kalau soal multiple choice nih, gitu ya, eh, kan sebenarnya seseorang itu mungkin nggak tahu soal itu, gitu, ya. Tapi ada kemungkinan benar kan, walaupun nebak-nebak kan, ya nggak? Ya. Kalau soalnya multiple choice, kalau soalnya esai ya kalau dia nggak ngerti nggak jawab sama sekali ya nol gitu. Tapi kalau multiple choice gitu ya, ada peluang gitu. Peluang jawabannya itu benar gitu nanti. Padahal dia nggak ngerti, padahal dia nggak paham soal itu sama sekali gitu ya. Nah, soal yang bagus tentunya jangan sampai peluang gitu ya. eh, dan di sini namanya lower asymptote ya. Jadi peluang menjawab peluang orang itu peluang jawaban yang diberikan oleh seorang responden itu benar, padahal ya given ya dengan conditionalnya, padahal responden itu tuh siswa itu tidak paham atau tidak tahu sama sekali atau ya pokoknya tidak memiliki pengetahuan yang bagus tentang soal itu. Tapi peluang untuk jawabannya itu benar tuh ada lebih besar dari nol gitu ya. Nah, sampai seberapa besar yang bisa ditolerir gitu untuk soal multiple choice gitu ya. Nah, ini yang ada ketentuannya gitu ya. Ya maksimum 20% lah. Oh, 20% itu udah juga gede gitu ya. Jadi kalau misalnya peluang seorang responden ya, padahal dia itu nggak tahu, ya dia nggak paham, tapi peluang jawabannya itu benar gitu ya. Nah, kalau dari soal-soalnya itu sampai ada yang sampai 20%, nah itu harus ditinjau ulang gitu soalnya ya. Jadi jangan sampai lebih dari 20% gitu ya. Peluang ininya eh, ada bilangnya disebutnya namanya guess ya, guessing ya faktor menebak-nebak itu ya, guessing faktor atau lower asymptote. Nah, itu tadi ya. Jadi itu saya sekilas ya karakteristik yang terkait ke item. Nah, ini sebenarnya saya mau ngomongin tentang RPS. Bentar ya. Tadi udah ngomong dulu sebentar ke sana. Nah, ini. Jadi untuk ini saya searching udah kelihatan ya. Sudah Ibu. Udah ya. Kok ini sih yang di-share malah ketutup. Sebentar. Ya. Oke, ini di kelas 2023 ya. Saya dengan Bu Endang, nanti di kelas 2023A saya dengan Bu Citra. Mungkin nanti akan bergantian gitu ya. Ya, sambil Bu Endang itu kan dan Bu Citra memang baru bergabung ya di Prodi Statistika sekitar 2 bulan lalu ya. Belum lama ya. Jadi ini nanti mungkin ya masih bareng-bareng aja lah ya, mungkin bergantian. eh untuk bukunya itu tadi ya, ada yang udah punya belum ya? Ada yang udah tahu belum? Mungkin dengan kakak tingkatnya udah nanya-nanya, ada yang udah punya? Coba saya tanya. Kalau ada yang udah punya sih, silakan. Siapa ya? Putri tadi mana Putri?
Ibu saya belum punya, udah sempat nanya, cuman saya nanya ke Kak Kaila, cuman dia nggak ada linknya hilang. Maaf ya Hmm, Ibu. ya, ya. Oke. Kalau tadi Teva Aulia, Iya, Bu. panggilannya apa tadi? Panggilannya apa? Panggilnya Rahma, Bu. Oh, Rahma. Rahmawati Iya, Teva Aulia ya. iya, Ibu. Gimana, kau udah punya belum? Belum punya, Bu. Maaf. Belum punya. Belum tahu juga model bukunya kayak apa ya? Iya, aku juga belum tahu, Bu. Belum tahu. Kirain mau kuliah IRT udah tanya-tanya gitu ya sama kakak tingkat. Oke, bukunya ini sebenarnya bisa di-download ya di link. Kalian biasa kalau ada ebook downloadnya di apa? Bacakan ini ya. Berarti. Iya. Ada yang ini suka download ebook nggak? Biasanya di apa downloadnya? Coba siapa tadi Nikodemus ya? Niko mana Niko? Ya, Bu. Kamu suka download ebook nggak? Free ebook itu yang Beberapa lama, Bu, pernah downloadnya. lewat link apa biasanya? Hmm? Kalau saya nggak ada patokan link tertentu, Bu. Cuma kayak search aja, terus random link aja, Bu, downloadnya. Oh gitu. Oke, nanti dicoba ya. Ini salah satu bukunya gitu ya. Eh, ini sebenarnya yang Ayala itu eh, ya ini yang terbaru ya tahun 2022 ya kalau nggak salah. Sebelumnya ada sih tahun berapa ya? Ya yang versi yang sebelumnya lah ya. Ini ada beberapa apa? Ada beberapa revisi lah gitu. Ini nih. Jadi kalau yang sebelumnya itu covernya seperti ini, gitu ya. Ini, nih ya, yang terbaru itu yang tadi. Page, mana tadi? Nah ini ya, yang terbaru. Oke, ini nanti mungkin bisa di download juga di Libgen ya. Nanti cari ini, saya juga dapetnya dari situ, gitu ya. Jadi ini pustaka kita ya, eh, yang utama ya. Selain itu juga ada ini dari Hambleton ya. Ini buku sebenarnya bukunya udah lama ya, tapi ini jadi apa ya kayak buku ya buku acuan yang banyak dipakai juga gitu ya untuk mata kuliah yang terkait dengan psikometri gitu ya, IRT. Ini memang tahunnya 91. Ini memang bukunya tipis gitu ya dibanding yang tadi yang Ayala tadi gitu ya. Tapi konsep-konsep sebenarnya banyak buku-buku tentang terkait IRT gitu ya. Eh, saya saya kebetulan punya lumayan banyak gitu ya pustaka tentang IRT ini. Eh ini, nah ini Hambleton ini ya sebetulnya selain buku yang ini gitu ya, juga dia tuh ada nulis buku yang lainnya gitu ya. Yang ini bukunya lebih tebal gitu ya dibanding yang tadi. Tadi ya konsep-konsep dasar lah lebih ringkas gitu ya. Ini lebih lebih luas cakupannya gitu ya. Ada teori-teorinya lebih lebih detail lah. Nah, ini ya diantaranya. Kemudian nanti mungkin bisa juga ya kalian untuk penggunaan software gitu ya. Nah ini kalian bisa eh, lihat dari buku ini ya, yang penggunaan software R. Tapi mungkin sekarang ini juga bukunya relatif udah tahunnya udah relatif ini ya. Atau ini yang terupdate udah ada atau belum gitu ya. Tapi mungkin kalian bisa juga nanti coba eh, eh, ini tahun 2018 kan. Nanti bagaimana package-package R yang lainnya gitu ya pengembangannya untuk IRT ya. Nah, di sini paling nggak konsep-konsep dasar ada gitu ya tentang penggunaan R gitu ya di IRT. Oke. eh, nah tadi saya sudah sampaikan gitu ya tadi PS-nya gitu ya em, untuk
referensinya, ya nanti silakan beberapa buku yang lain juga ada gitu ya, bisa. Nah, ini seperti ini juga basic item response theory using R. Ini beda dengan yang tadi ya, yang bulut okan. Ya, ini ada lagi gitu ya. Itu diantaranya. Ini yang Desjardins, itu yang tadi saya tampilkan. Jadi ini singkatannya itu dia HAM, ya ada package HAM. HAM itu dia yang si bulut okan ini gitu yang meng-create gitu ya. HAM itu singkatannya ya Handbook of Educational Measurement and Psychometric gitu ya. Ini package-nya nanti ada HAM. Nah, bagaimana menginstal package HAM-nya juga ini nanti ya perlu dipelajari lah karena ini agak ya agak khusus lah gitu ya untuk menginstalnya. Dan mungkin nggak tahu kalau di package yang terbaru itu bisa apa enggak ya. Nanti dicoba aja ya. Ini eh, nah kemudian ini materi-materinya tuh apa sih gitu ya yang IRT ini gitu ya. Ya memang yang pertama jelas hari ini adalah pendahuluan ya. Tadi sebenarnya secara garis besar saya sudah memulai gitu ya introduction-nya untuk IRT tersebut. Ya, nah di sini bahan kajiannya gitu ya. Eh, ini tadi ya bagaimana pengertian psikometri gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian, nah pendekatan di dalam psikometri. Jadi apa ya kerangka pikir atau ya framework-nya ya dalam psikometri itu gitu ya secara besar tuh bisa dibilang ada yang dapat dibagi dua gitu ya pendekatan yang klasik sama pendekatan yang modern gitu. Dibilang modern sih ya bukan berarti modern karena dia lahirnya lebih belakangan dibanding yang teori klasik gitu ya. Jadi teori tes klasik CTT, Classical Test Theory gitu ya. Ini memang munculnya ya lebih duluan gitu ya dibanding IRT ya dibanding item response theory. Jadi tadi psikometri frameworknya atau pendekatannya ada CTT, ada IRT gitu ya. Nah, yang kalau dipelajari yang di psikometri di jurusan psikologi yang ada di prodi psikologi itu sebenarnya lebih eh, banyaknya ke CTT-nya gitu ya. Makanya saya bilang udah ambil aja buat mata kuliah pilihan sekedar tahu karena saya nggak akan terlalu eh, mendalam gitu ya membahas tentang yang metode-metode yang klasiknya gitu ya. Nah, yang kalau di psikometri yang di orang-orang psikologi itu ya memang mereka umumnya yang lebih simpel gitu ya ininya model-model atau apa ya formulanya gitu kan itu memang lebih sederhana classical test theory di CTT ini gitu kan. Dan memang banyak keterbatasannya gitu ya di CTT ini sehingga dari keterbatasan itu muncullah gitu ya yang namanya item response theory gitu ya. Siapa ya nama ininya ya kok saya lupa ya ada ininya ya ceritanya gitu ya siapa gitu ya nanti bisa di inilah cari tahu gitu ya siapa namanya ya. Nah saya tuh kalau baca buku saya biasanya seneng apa ya baca ininya ya pengantarnya. Kata pengantar itu biasanya saya menarik gitu ya kenapa sih kita harus belajar IRT misalnya ya apa pentingnya kita belajar IRT gitu ya. Terus siapa dulu ya yang ininya sejarahnya misalnya sampai muncul kok IRT itu gitu ya. Kok orang zaman dulu kok ada aja gitu ya kok tertarik untuk seperti itu gitu ya. Nah, ini ada ya biasanya di pengantar ini dia ceritain gitu kan kenapa gitu ya. Nah, di sinilah sebaiknya kalian baca gitu ya. Kenapa gitu kita perlu belajar IRT apa sih gitu IRT itu gitu ya. What-nya apa, why-nya, how-nya bagaimana gitu kan. Nah, ini di situ dijelasin, kemudian yang di sini juga gitu ya. Nah, bisa juga kalian mungkin lihat dari eh, apa kalau untuk memperoleh informasi secara sekilas gitu biasanya kan suka ada Wikipedia gitu ya. Nah, itu juga boleh gitu ya. Saya juga kadang gitu ya kalau untuk lihat informasi awal tuh apa sih gitu ya bisa bisa boleh lihat juga dari Wikipedia itu gitu ya.
Nah, jadi tadi ya pendekatan classical test theory itu memiliki keterbatasan-keterbatasan. Nah, keterbatasannya apa? Ya, yang klasik sama yang IRT ini. Nanti kita lihat ya. Kemudian bagaimana contoh gitu ya perbedaan antara si CTT ini dan IRT dalam menganalisis jawaban responden gitu ya dalam suatu instrumen atau dalam suatu tes gitu kan. Gimana ini bedanya gitu ya. Kalau soal itu kita analisis dengan CTT dan juga dengan IRT. Gitu. Nah, misalkan ini, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Soal UTBK itu kan yang sekarang dianalisisnya kan pakai IRT kan sebenarnya. Ya. Nah, gimana itu kalau yang pendekatannya pakai klasik dengan yang pendekatannya pakai IRT? Contohnya apa? Yang bisa ngasih contoh nggak? Coba kalian sambil browsing. Apa sih bedanya? Teori tes klasik dengan IRT. Ada yang tahu? Izin jawab, Ibu. Ya, silakan. Ini siapa namanya? Um, Bentar, saya Major, Bu. Major. Ya, Major. Iya, Bu. Gimana? Kalau untuk tes TOEFL atau CPNS itu CTT bukan ya, Bu ya? Atau klasik? Hmm. Tes TOEFL itu bukan CTT ya. Nah, tes TOEFL itu juga termasuk yang ada, itu kan computer adaptive testing ya. Nah, itu masuk dari IRT di situ. Nanti. Nah, kalau yang tradisional itu gini. Saya mau kasih contoh. eh, atau sebelumnya, sebelum saya jelasin, harusnya udah tahu nih. Bisa jelasin apa sih perbedaannya gitu ya antara yang klasik dengan yang IRT. Menganalisisnya tuh gimana? Kalau misalnya gini, ada soal gitu ya, katakanlah soal ujian tuh soalnya 10. Nah, soal ujian tuh 10 yang kita cek gitu ya, adalah jawaban si responden itu benar atau salah kan. Nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar. Jadi nomor 6, 7, 8, 9, 10 tuh salah. Jadi dia salahnya salah berapa? Salah 4 gitu ya. Si A nih, si A nih salah 4. 6, kok, ya sorry. Si salahnya tuh di nomor 7, 8, 9, 10 ya. Salah 4. Si B, ya katakanlah ada si B. Si B itu juga salahnya juga 4. Tapi dia salahnya di nomor 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita pakai eh, apa ya? Kalau di sistem yang klasik gitu kan. Misalnya kalau setiap soal itu kasih bobotnya semua 10 semua gitu ya. Kan biasanya kan gitu tuh ya, ada ya guru-guru gitu. Kalau soalnya 10 salah 3 nanti nilainya 70 gitu. Kalau salah 4 nilainya 60 gitu. Pernah nggak yang kayak gitu ada di ujian-ujian gitu ya? Ya, pernah ngalamin yang kayak gitu nggak gitu. Jadi kalau misalnya soalnya 10 salah 3 major salah 3 nilainya 70 misalnya. Bagus salah 3 juga nilainya 70. Tapi nggak dilihat gitu. Major itu salahnya di yang nomor berapa, si bagus juga salahnya nomor berapa. Tadi misalnya kalau major itu salahnya itu di nomor 8, 9, 10. Di mana soal nomor 8, 9, 10 itu sebenarnya adalah soal yang tingkat kesulitannya itu sebenarnya lebih tinggi.
dibandingkan soal yang misalnya tadi yang salah 3-nya itu soal nomor 1, 2, 3. Tuh. Paham nggak di sini? Jadi si A dan si B sama-sama nilainya 70 gitu. Kita hanya ngelihat skor akhir gitu ya. Itu kalau di klasik itu seperti itu gitu ya. Kita ngelihat eh, apa ya? Total skor gitu. Total skor raw skor ya. Jadi skor mentahnya itu total skornya berapa? Hanya ngelihat skor akhirnya tanpa melihat per itemnya, tanpa melihat per butirnya itu. Nah, makanya kalau di eh, IRT gitu ya, eh, itu nggak di apa ya? Orang itu baru bisa tahu soal mana yang sulit itu tergantung nanti jawaban yang diberikan oleh siswa-siswa. Jadi nggak bisa di awal gitu. Di awal itu, saya juga kan sebenarnya sering ya, emang yang gampang gitu kan. Saya sering kali juga kalau membuat soal ujian gitu ya, selama ini gitu ya. Soal satu nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 1 saya kasih poinnya misalnya 20. Soal nomor 2 eh, 10, soal nomor 3 40 misalnya gitu ya. Itu dari awal tuh udah dikasih soal. Nah, kalau IRT tuh nggak kayak gitu gitu. Kita bisa tahu, baru bisa tahu soalnya itu soal mana yang tingkat kesulitannya susah itu setelah jawaban dari si responden itu semua responden itu masuk gitu. Misal gini ya, saya kasih contoh. Jadi udah ini ya contoh ya. Oke, Bapak. Katakan gini, ini ada suatu tes. Jadi ini dari sekian ada berapa ribu orang? Dari 19.601 siswa, gitu kan? Soalnya tuh ada 5, gitu ya. Nah, jadi soal nomor 1, kalau ini responden yang menjawab nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu salah semua, itu dari sekian ribu ini, dari 19 ribuan ini, ada 691 orang. Itu ya yang menjawab polanya kayak gini. Dia salah semua. Nah, kemudian orang yang menjawab apa benernya itu dari 5 soal itu, jawaban benernya hanya 1 gitu ya. Kan posisinya bisa di mana aja kan? Bisa di soal nomor 1, bisa di soal nomor 2, bisa nomor 3, bisa nomor 4, bisa nomor 5 gitu. Tapi ini semua adalah orang-orang yang menjawab benernya itu cuma 1. Nah, ini dilihat. Yang polanya 1, 0, 0 gini, ada 2.280 orang. Itu yang tadi yang dia benernya di nomor 2 gitu ya. Ini ada 242 orang dan seterusnya. Terus ini X itu peubah acaknya ya. Ini X itu random variabelnya yang kita definisi X-nya ini adalah berapa banyak soal yang bisa dijawab benar oleh siswa. Tadi soalnya ada 5. Berarti kemungkinan menjawab benarnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 kan. 0 ya berarti jawab benarnya nggak ada gitu kan. Yang jawab benarnya cuma 1, yang jawab benarnya cuma 2 gitu kan. Dan ini yang 5 itu yang jawabannya benar semua. Terus, nah dari sini baru kita bisa lihat gitu. Nanti diolah gitu ya. Soal nomor 1 itu tingkat kesulitannya berapa, soal nomor 2. Jadi ketahuan dari sini mana soal yang paling sulit. Jadi menyatakan soal itu sulit atau mudah itu bukan kita lah sebenarnya ya yang orang yang ini ya, tapi berdasarkan jawaban-jawaban yang masuk itu tadi gitu. Kalau dari yang ya mungkin ini kan berarti ini kan dia benarnya benar 4 ya. Kalau jawaban ada berapa orang yang menjawabnya banyak ini banyak nih, lumayan nih 2 ribuan gitu kan. Tuh ya ini. Nah dari sini baru kelihatan bobot itunya ya. Jadi eh, soal yang sulit gitu ya, tentu itu kan kita kasih bobotnya tinggi kan. Nah, nanti gitu. Soal yang rendah ya tentu bobotnya kecil. Gitu ya. Makanya oh kalau mau masuk apa? Mau masuk kedokteran misalnya atau mau masuk statistik gitu. Kan dilihat. Saya skornya sih sama-sama 100 misalnya. Tapi dia 600-nya itu dari yang mana gitu. Dari soal yang mana yang kalau mau masuk statistik kan tentu yang lihat yang soal-soal yang ngukur kemampuan numeriknya tinggi gitu ya. Dilihat di situ gitu.
Tapi kalau misalnya dia itu mau ke kedokteran, misalnya dilihat juga yang misalnya biologinya gitu kan. Ya. Jadi belum tentu, oh, saya kok skornya sama-sama, tapi kok nggak diterima ya gitu. Itu bisa bisa seperti itu gitu ya. Jadi tidak melihat skor akhir ya kalau untuk IRT gitu ya. Dia ngelihat per butir, makanya namanya item respon teori gitu ya. Per item gitu dilihat. Ya, jadi berdasarkan respon atau jawaban yang diberikan oleh si responden ya pada setiap itemnya itu seperti apa. Nah, nanti ini tuh data yang mau kita olah tuh kayak gini gitu ya. 001 dari sini nanti kita bisa estimate karakteristik laten dari orang itu. Jadi istilahnya kan tadi saya bilang ya, parameter yang di IRT itu jadi bedanya IRT dengan yang klasik tadi ya. IRT itu base model gitu ya. Jadi sama mau menduga, kan kita mau mengukur ya, intinya itu mau mengukur juga kemampuan siswa misalnya ya, mengukur profesional orang gitu ya, mengukur tadi kecemasan berdasarkan jawaban-jawaban. Kan kita juga sering tuh misalnya kalau kuesioner gitu ya, jawabannya dari 1 sampai 6 misalnya. Oh, kalau yang jawabannya 1 sampai 3 itu menunjukkan dia itu rendah gitu. Nanti diolahnya tetap jadi dua karakteristik ya, biner gitu ya. 0, 1 bisa juga kayak gitu. Tapi kalau orang itu memberikan jawaban nilainya 4, 5, 6 gitu ya, kan skala Likert tuh. Nah, kita kasih kode 1 misalnya. Berarti kan nanti kita akan punya data yang tipenya biner kayak gini juga, 01, 01 gitu ya. Nah, dari sini nanti kita akan oleh berapa eh, tingkat atau berapa dugaan untuk parameter yang terkait ke orang tadi. Jadi kan ada dua, saya bilang gini ya, perhatikan ya. Parameter di dalam IRT yang akan kita duga tadi, nanti ya kita akan melakukan pemodelan nih. Dari data ini, data yang kita punya, nanti data ini kita akan modelkan. Ya, kita akan menduga model. Jadi sama kayak regresi lah. Kita punya modelnya dulu, kita spesifikasikan dulu modelnya seperti apa. Ya, model regresi kita tuh kayak gini gitu. Y sama dengan beta 0 plus beta 1, X1 dan seterusnya. Nah, kita mau menduga beta 1, mau menduga beta 2 berdasarkan data yang kita punya. Nah, ini juga sama. Nanti IRT itu gitu ya, kalau datanya tipenya binary, mau pakai model yang mana? Kita mau spesifikasikan modelnya yang mana? Ini ada model-modelnya. Kayak di sini nanti ada model-model untuk model-model IRT gitu ya. Di RPS ini ada bahan kajian itu yang tentang model-model IRT dikotomus. Nah, jadi itu tadi ya contoh yang tadi itu termasuk yang respon yang dikotomus. Jadi di dalam IRT ada respon yang namanya dikotomus, ada yang namanya politomus gitu ya. Kalau yang politomus gimana? Ya kalau kita mau melihat itu tadi yang kayak yang saya bilang skala Likert gitu ya, mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju misalnya yang seperti itu ya. Kita akan melihat berapa peluang seorang itu akan menjawab A ya atau menjawab sangat tidak setuju, berapa peluang dia akan menjawab B, berapa peluang dia akan menjawab C, berapa peluang dia menjawab D gitu kan. Nah, itu yang kita lihat. Kita nggak bedakan tadi kalau tadi gimana cara kita memandang gitu ya. Walaupun tadi misalnya kuesionernya kita itu apa tipe jawaban itu sangat tidak setuju, kemudian setuju dan sangat setuju. Kalau kita bagi dua, misalnya kalau kita memandangnya tadi ya, yang sangat tidak setuju dengan tidak setuju ini satu grup gitu ya. Kita kasih kode 0. Tapi yang setuju sama sangat setuju itu kita pandang satu grup, yang lainnya kita kasih kode 1. Berarti itu kita berhadapan dengan respon yang dikotomus. Gitu ya. Jadi ada politomus, ada yang dikotomus. Kalau kita nggak kelompokkan jadi dua gitu tadi, gitu kita tidak pandang jadi dua ya itu politomus gitu ya. Nah, nanti untuk yang politomus itu ya di IRT 2 ya. Ini di IRT 1 kita hanya bahas tipe respon yang biner yang dikotomus itu tadi. Dua jenis itu ya. Eh, ini ya review gitu ya. Mungkin nanti sedikit saja kita akan coba review ya.
tentang CTT ini gitu ya, ada konsep koefisien reliabilitas, validitas gitu ya, item analisis. Ini di klasik. Sebentar. Saya stop dulu ya. Bentar ya. Oke. Ini saya tutup ya. Ya baik. Jadi ini nanti di review ya setelah CTT gitu ya, kita akan masuk ke konsep-konsep dasar IRT-nya gitu ya. Jadi IRT ini juga sebetulnya nanti Anda di IRT 2 ya, itu kenal ada namanya IRT dan MIRT ya. Jadi apa sih IRT? IRT itu sebenarnya yang uni ya, masih kita masukkannya hanya satu dimensi. Nah, ada juga MIRT. Apa bedanya IRT sama MIRT? Nah, kalau IRT di sini gitu ya, mengasumsikan bahwa karakteristik laten yang diukur gitu ya dari indikator-indikator itu ya, jadi dari indikator atau pertanyaan-pertanyaan gitu ya di instrumen itu diasumsikan itu dia mengukur satu karakteristik laten, satu dimensi. Jadi misalnya kalau kita mengukur kecemasan gitu ya atau mengukur profesionalisme gitu ya dari seseorang, itu indikatornya adalah ada di pertanyaan, misalnya di pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Itu semuanya mengukur profesional. Tapi pertanyaan nomor 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10 itu misalnya mengukur loyalitas. Nanti pertanyaan yang 11 sampai 15 mengukur disiplin, pendisiplinan seseorang. Jadi dari yang indikator itu hanya mengukur satu dimensi karakteristik laten saja ya. Ada kalanya bisa juga gitu ya. Item nomor 1 gitu ya. Selain mengukur dimensi disiplin gitu ya, bisa juga misalnya item nomor 1 itu juga mengukur dimensi profesionalitas seseorang gitu. Jadi bisa jadi satu indikator itu ya satu pertanyaan itu tidak hanya mengukur satu dimensi karakteristik laten saja, tapi lebih dari 2. Atau gini lah ya, kalau singkatnya gini, responden dalam menjawab suatu pertanyaan, dalam merespon suatu pertanyaan dalam kuesioner, itu dipandang hanya dianggap itu hanya dipengaruhi, hanya ada satu karakteristik laten yang mempengaruhinya ya dalam dia memberikan jawaban ya asumsinya itu
hanya ada satu karakteristik laten yang mempengaruhinya. Jadi kalau misalnya siswa nih menjawab soal, itu dipandang soal nomor 5 misalnya ya. Nah, dia jawabannya B gitu. Nah, soal nomor 5 itu misalnya benar atau salahnya soal nomor 5 itu diasumsikan hanya dipengaruhi oleh kemampuan numerik dia saja misalnya. Gitu ya. Nah, berarti itu cuma ada satu. Tapi bisa juga sebenarnya lebih dari satu dimensi, tidak hanya kemampuan numerik. Kalau soal itu soal cerita, gitu ya, sebenarnya ada dimensi lain, gitu ya, yang bisa mempengaruhi jawaban dia. Gitu. Selain dimensi tadi karakter numerik, kemampuan numeriknya, gitu ya, numerical ability, bisa juga dipengaruhi oleh kemampuan verbalnya, verbal ability-nya. Nah, jadi dalam hal ini berarti sudah lebih dari satu karakteristik laten atau variabel laten yang bisa mempengaruhi jawaban atau respon yang diberikan oleh responden tersebut. Nah, itu nanti modelnya juga beda lagi gitu ya. Kita misalnya nanti itu model-model MIRT ya, perluasan dari model-model IRT yang dikotomo, gitu ya perluasannya. Yang model-model MIRT itu perluasan dari model dikotomus tadi, gitu ya. Nanti itu di IRT 2 gitu ya. Nah, ini nanti harus tahu juga gitu ya asumsinya apa aja gitu ya. Asumsi untuk model IRT ini tadi ya ada unidimensi, ya kebebasan. Tadi ya unidimensi sudah saya jelaskan ya, diasumsikan hanya ada satu dimensi saja gitu kan. Dimensi karakteristik laten atau laten traits ya. Kemudian nih kebebasan lokal, kemudian invarian gitu ya. Ini apa sih yang disebut dengan invarians gitu ya. Nanti silakan bisa cari tahu ya ini independence. Nah, ini apa yang disebut dengan kebebasan lokal, local independence gitu ya. Kalau di CTT ini kadang tidak saling bergantung gitu ya. Karakteristik orang itu bergantung dengan karakteristik item. Begitu juga sebaliknya, karakteristik item tergantung dari karakteristik orang, dari latent traits. Nah, itu cari tahu ya contohnya kayak apa. Itu biar kalian baca juga ya. Ini konsep-konsep dasar. Terus di IRT itu nanti juga akan sering kalian lihat itu kurva-kurva gitu ya, yang namanya kurva ICC, item characteristic curve. Kurva ini apa sih gitu ya? Nah, bentuknya kayak apa? Nah, kurva itu merepresentasikan, nah ini salah satunya ya. Jadi kalau apa kita plot gitu ya jawaban yang tadi ya misalkan berdasarkan proporsi yang menjawab benar gitu ya pada suatu item tertentu gitu ya. Nah ini dia sudah buat dalam ini ya dalam kayak Z-score-nya itu gitu ya proporsi menjawab benarnya gitu kan. Misalnya ini tadi kalau Anda lihat kan Z-score itu gimana sih suatu nilai dikurangi dengan rata-ratanya gitu kan ya. Terus dibagi dengan simpangan bakunya gitu kan ya. Kita punya suatu nilai gitu ya. Terus kita buat Z-score-nya. Oke, nanti lah ya itu ke sana. Nah, jadi saya mau nunjukin dulu yang namanya kurva ICC itu kayak apa. Nah, ini juga contohnya ya. Kurva ICC tadi adalah kurva yang memperlihatkan hubungan antara kemampuan ya level ya latent trait tadi. Nah, ini karakteristik laten, level dari karakteristik laten seseorang gitu ya. Biasanya simbolkannya theta. Nah, tadi bilang tetanya misalnya ngukurin apa? Ability atau tadi loyalitas gitu ya, atau anxiety. Nah, theta ini intinya yang terkait ke orang lah, karakteristik laten yang ada di orang itu. Nah, tadi saya bilang di pengukuran ya kita bayangin gitu ya level atau tingkat kecerdasan seseorangnya itu dari min 2 sampai 2 misalnya ini 2 sampai 2.
Nah, ini gimana cara mendapatkan pendugaan ini? Yaitu nanti yang akan kita duga gitu ya dari data yang tadi masuk itu 01010 itu nanti kita bisa duga gitu tetanya itu berapa, si A nilainya berapa. Misalnya si A nilainya min 1,5 dari jawaban yang tadi itu ya 0,100 gitu ya. Si B nilainya di mana? Misalnya si B nilainya di sini 0,5 gitu ya. Semakin ke kanan berarti makin tinggi tingkat ininya ya, ability-nya atau tadi misalnya intelijensinya misalnya semakin tinggi, semakin kanan makin tinggi. Nah, plot ini menampilkan hubungan antara si theta ini dengan peluang menjawab benar ya, peluang merespon satu, biasanya dikasih kode 1 ya. Kalau di sini di buku ini peluang merespon 1 itu misalnya merespon menjawab yang apa yang menjadi interest peneliti ya. Misalnya kalau kita yang menjadi perhatiannya adalah peluang menjawab benar gitu ya, berarti simbol 1 itu adalah untuk yang jawaban benar. Nah, ini Anda lihat ini kan bentuknya itu kayak huruf S ya. Nah, ini namanya kurva apa? S shape, kurva bentuk S ini sigmoid. Ini seperti kurva apa? Logistik ya. Nah, makanya nanti untuk model-model IRT ya yang dikotomus ini diantaranya ini akan menggunakan model-model logistik gitu ya. Nah, kalau di analisis regresi mungkin pernah dengar tuh ada analisis regresi logistik seperti itu. Nah, ini kurva ini ya sigmoid ini fungsi logistik. Nah, nanti seperti apa fungsinya gitu ya. Itu kurva ICC ini. Ya, nanti di kalau belajar IRT itu akan banyak menemukan ya kurva ICC itu tadi. Nah, ini ya bentuk-bentuk S seperti S ini, sigmoid ini ya. Jadi bisa melihat ini ya tentang karakteristik curve. Itu perlu dipahami. Kemudian juga di dalam IRT itu kalau kita mengolah data IRT gitu ya. Nah, kita perlu tahu juga gitu ya yang namanya fungsi informasi item atau disingkatnya juga kan bahasa Inggrisnya itu kan singkatannya itu IIF gitu ya. Apa? Item Information Function. Ya, di sini nanti ada ya dari IIF itu seperti apa. Nah, ini. Jadi ada IIF, ada TIF. Jadi kalau yang TIF ini yang merupakan totalnya ya, total information total information function ya, fungsi informasi ini secara total. Dan setiap item itu bisa kita cari juga information item functionnya ya, seperti apa untuk item 1. Nah, kalau kayak gini nih artinya apa? Ya, di sini yang puncak ya, yang puncak ini yang di 0 ini berarti kan bahwa tes yang kita buat gitu ya, yang sudah kita desain itu cocok gitu ya, cocok apabila diberikan ke responden-responden yang memang memiliki kemampuannya itu di sekitar 0 rata-rata. Karena di sini memang yang paling banyak, yang paling tinggi, informasi yang paling banyak diberikan gitu ya, itu adalah saat tetanya sama dengan 0. Artinya ini kan tadi kan total ya, total information function. Jadi tes yang kita berikan atau instrumen yang sudah kita desain, kita tuh akan lihat soal ini nih seberapa bagus sih gitu ya. Ini jadi kan kalau kita mendesain instrumen atau mendesain tes itu kan seyogianya itu bisa mengukur kan apa tepat sasaran gitu ya. Emang bisa bisa mengukur apa yang hendak kita ukur gitu kan ya. Ini kalau misalnya saya mengedesain soal nih 1 sampai 10. Saya kasihin soal ini ke anak-anak yang memang kemampuannya rendah gitu. Sehingga ini nggak cocok gitu soal saya itu. Nanti kelihatan gitu ya. Jadi information function itu dia geser ke sini gitu, ke kiri. Berarti soal yang saya buat ini sebenarnya cocoknya untuk mereka-mereka yang kemampuannya rendah. Nah, dari sini itu bisa diperoleh informasi seperti itu gitu. Ini per itemnya. Bisa dilihat untuk item 1 yang mana. Misalnya item 1 itu yang mana sih kan punya nggak jelas ya. Item 1 misalnya yang ini gitu ya.
Berarti item 1 itu emang cocoknya, pasnya itu ya diberikan itu untuk mengukur orang yang memiliki kemampuannya di sekitar ini nih, di antara min 3 sampai min 2. Tapi untuk item nomor 5 tuh mana sih? Misalnya ini ya, yang tebal di sini, dia kan lebih di kanan nih. Ya. Jadi nomor 5 itu tuh pasnya, cocoknya untuk mengukur, dia akan memberikan informasi yang banyak untuk mereka-mereka yang kemampuannya lebih tinggi ini di sini. Gitu ya. Itu ada istilah item and total information function. Berdasarkan data yang tadi, yang 00101 tadi, kita bisa buat grafik ini ya, kayak gini ya. Grafik IIF dan grafik TIF. Jadi yang ini TIF-nya, yang ini masing-masing untuk item per itemnya ini disebut dengan IIF. Item Information Function. Gitu. Nah, ini untuk model-model yang IRT dikotomusnya gitu ya. Ada yang untuk apa namanya model ras gitu ya. Terus model 1 parameter, 1 PL. Ini biasanya nanti ada yang nyebutnya juga model 1 PL. Gitu ya, 1 PL. Terus 2 PL, 3 PL, dan seterusnya ya. Nah, itu nanti kenapa disebut 1 PL, 2 PL, 3 PL gitu ya. Ada 1 parameter, 2 parameter, 3 parameter. Nah, ini sebetulnya mencerminkan istilah 1, 2, 3 itu menunjukkan parameter yang terkait ke itemnya yang ada di model itu ada berapa. Jadi kalau model itu hanya memasukkan satu karakteristik item saja gitu ya, itu disebut dengan model 1 PL. Kan tadi saya bilang sebenarnya yang karakteristik yang terkait ke item tuh tadi ada 3 kan, ya, difficulty, discrimination gitu ya, bisa membedakan. Kemudian yang ketiga tadi adalah lower asymptote ya, atau guessing factor ya, tadi yang karena kebetulan ya menjawab benar, peluang menjawab benar itu karena sifatnya hanya kebetulan. Itu ada 3 ya, sebetulnya ada 4 sih, satu lagi yang tadi kan lower asymptote, satu lagi upper asymptote. Tapi ini yang untuk yang model yang 4 PL, ini memang didesain untuk yang apa ya, bukan untuk yang mengukur pengetahuan atau kognitif gitu ya. Gitu ya. Nanti kita biasanya pakai sih ini aja ya, yang 1, 2, 3 parameter. 1 PL ini maksudnya 1 parameter logistik gitu ya. Nah, karena model gitu ya, karena basisnya model, kan saya tadi bilang, bedanya IRT sama CTT, IRT itu based on model, berbasis model. Ya. Basis model ada parameter-parameternya, tentu harus kita estimate parameter-parameter tersebut. Nah, gimana caranya gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat ini kan ada parameter-parameter nih. Di sini simbolnya ada theta, ada simbol alpha, ada simbol delta gitu ya. Nah, theta ini adalah parameter yang terkait ke orang. Sementara untuk alpha, untuk delta, ini parameter yang terkait ke item gitu ya. Jadi ini simbol alpha, ini sebenarnya untuk discrimination item ya. Bagaimana item itu bisa membedakan ya antara orang yang kemampuannya rendah dengan kemampuannya tinggi. Nah, untuk kalau simbolnya delta, ya, ini simbol delta untuk difficulty, ya, atau location lah, item location. Ini, ya, nanti ini hanya 2 ya parameternya. Nanti ada yang 3 itu simbolnya pakai kayak chi-square gitu ya. Ya, nanti ya ada yang model 3 parameter. Nah, bagaimana menduga parameter theta, bagaimana menduga parameter delta tadi gitu ya. Nah, ini ada 2 pendekatan gitu ya. Ada yang menggunakan joint maximum likelihood dan juga ada marginal likelihood. Nah, seperti apa joint maximum likelihood, seperti apa marginal maximum likelihood ya. Nanti ini ya di bab berikutnya. Nah, ini ya. Anda lihat di buku Ayala, ini di bab 3 ya. Joint maximum likelihood. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan nggak?
untuk RPS-nya nanti mungkin ya saya share. Untuk penilaiannya ya, ya penilaiannya mungkin seperti umumnya ya mata kuliah yang lain gitu. Nanti ada UTS gitu ya, kemudian ada UAS, juga ada tugas ya. Di sini kan nanti mungkin eh, kalian akan dituntut juga apa sih di sini ada metode yang PBL gitu ya, ada yang CBL, gitu ya case based learning ya. Sebenarnya kalau di IRT ini ya karena banyak di statistik juga ya umumnya mata kuliah yang lain gitu kan sering kita eh, diberikan contoh-contoh atau ilustrasi kasus ya, terus kita mencoba menganalisis kasus tersebut gitu kan. Nah, ini sebenarnya nggak terbatas hanya ini gitu ya, banyak referensi yang bisa dipakai gitu ya untuk apa IRT ini. Nah, mungkin ini sebetulnya yang udah selesai ya. Nah, nanti mungkin yang untuk berikutnya, nah, saya pingin coba kalian bisa ya menjelaskan gitu kan. Eh, ini saya kan tadi sudah ya menjelaskan secara singkat gitu ya, bagaimana eh, perbedaan antara secara garis besar ya antara CTT dan IRT ya. Sebetulnya saya ada membuat juga PPT gitu ya, tapi eh, ya mungkin kalau saya terus yang ngomong, kamu keenakan juga, apalagi kan kalau offline saya nggak tahu kamunya ada di mana, mungkin juga tidur. Ya, bentar. Ini. Yes. Oke. Hmm. Kalian itu semester ini apa aja sih kuliahnya ya? Bentar saya lihat dulu. Oh, di sini metode numerik ya. Kemudian APG besok. Kalian udah dapat regresi belum? Analisis regresi. Sudah Ibu. Udah ya, waktu semester berapa? 3 ya, berarti ya. Nah, regresi logistik juga sudah pernah dapat berarti ya di apa ADK. Sudah dapat belum? Sudah Ibu. Sudah, oke. Kalau sudah dapat berarti nggak masalah ya untuk di IRT ini. Hmm, nanti ada pendugaan terkait pendugaan parameter ya. Coba kalau misalnya saya mau tanya ya, kan kalau kita lihat nih satu lah ya tadi di buku Ayala itu tentang measurement. Sebenarnya IRT itu ya measurement juga terkait ke pengukuran kan, yang tadi saya bilang. Mengukur apa gitu kan? Mengukur karakteristik laten seseorang, misalnya gitu ya. Perubahan laten itu intinya sih apa ya? Mengukur apa yang kita pikirkan, gitu katanya ya. Eh, what we think, what we speak, apa yang kita ucapkan, katanya gitu ya. Ada seperti itu mana ya saya tuliskan. Jadi ya tadi kan saya sudah bilang ya pengukuran terhadap variabel laten gitu. Variabel laten itu adalah tadi eh, variabel yang tidak bisa diukur secara langsung ya. Jadi tadi tipe variabel ada dua ya. Apa aja tadi? Bisa diulang? Observe sama unobserved. Observe.
Ya, bagus. Ini yang ngomong tadi siapa? Bagus ya namanya ya. Iya, Ibu. Terima kasih, bagus. Ya, observed and unobserved. Ya, variabel laten itu termasuk yang unobserved. Nah, nanti kalian tuh dapat MPS juga kan ya, model persamaan struktural ya. Nah, ini tuh saling mengait ini IRT dengan SEM ya, Structural Equation Modeling atau model persamaan struktural. Karena di model persamaan struktural ya, Structural Equation Modeling itu juga sebenarnya yang menjadi fokusnya itu adalah variabel laten, unobserved tadi ya. Ada yang bilangnya juga dimensi gitu ya. Jadi karakteristik laten, ada yang bilang latent traits gitu ya. Laten variabel, construct, ada yang bilang juga construct. Jadi nanti kalau misalnya baca buku gitu ya, istilah, nah ini tadi ya, latent trait, nama lain dari IRT gitu ya, latent trait. Nah ini tadi, memang ya psikometri berkaitan dengan mengukur keterampilan, skill, aptitude, dan seterusnya ya, pencapaian akademis. Oke, ini tadi sudah gitu ya. Nah ini sebenarnya ada lagi satu lagi ini ya, latent class analysis gitu ya, tapi ini lebih seringnya sih kita bedain ini ya, CTT sama IRT gitu ya, latent class analisisnya enggak. Jadi kalau CTT sama IRT itu ya memang memandangnya parameter itu sifatnya kontinu gitu ya. Tadi yang ada parameter yang terkait ke orang, parameter yang terkait ke item itu dipandangnya sebagai variabel yang memiliki tipenya kontinu. Nah, kalau latent class itu dia memandangnya kategorik gitu ya, bukan numerik gitu ya, bukan ya non numerik lah ya, kategorik. Jadi ini kita lebih fokusnya ke yang dua ini saja gitu ya, ke yang CTT dan IRT. Gitu. Nah, ini tadi sudah ya bahwa CTT sama IRT itu bedanya apa gitu. Kalau ya IRT ini ya pengukurannya itu berbasis model ya model. Nah, ini teori-teorinya lebih banyak ke teori-teori klasik lah ya. Jadi nanti kalau di CTT itu ada formulanya itu, modelnya itu sederhana banget ya. Modelnya itu hanya ini, X sama dengan mu plus EI. Atau ini kalau di buku buku Ayala gitu ya, modelnya itu cuman tulisannya ya X sama dengan, bentar ini saya nggak bisa nulis ya. Oke. Ya, ya, ada masalah. Kayak di buku ini, buku Ayala juga ada ya, untuk yang klasik itu tadi modelnya itu cuma sama ini simbolnya ya, XI sama mu I plus EI. Jadi ini model untuk yang klasik, gitu ya. Simple ya. Ini kalau Anda lihat, kalau Anda udah dapat pelajaran model linear kan ya? Udah kan? Udah belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Udah kan? Dulu model linear nama saya bukan ya? Bukan? Bukan, Ibu. Bukan. Oke. Ini kalau ingat model linear, ini sebenarnya kayak di model linear gitu ya. YI sama dengan gitu kan. Nah, tapi kalau di yang model linear regresi itu ada apa ya? Ada komponen sistematiknya ya. Ini kan yang menjadi variabel responnya biasanya di kiri gitu kan. Terus nanti di kanannya itu adalah yang variabel prediktor lah ya. Tapi secara umum gitu ya, kalau Anda bilang suatu model statistik gitu ya, itu adalah model yang mengandung error kan. Ada errornya ya. Nah, di sini ini kan ada errornya. Di sini gitu ya. Jadi kalau di statistik itu kita memandang bahwa hasil pengukuran, jadi XI ini tuh hasil pengukuran kita. Apa yang terobserve-nya. Hasil pengukuran itu, jadi observation itu sama dengan gitu ya, min-nya gitu ya, atau rata-rata gitu ya, rata-rata umum plus penyimpangannya. Jadi gini, kalau misalnya saya memberikan suatu tes gitu ya. Tes itu kita berikan secara infinite ya,
saya tak hingga kali dalam banyak kali gitu ya. Kasih soal. Ya emang dalam prakteknya sih kan cuma sekali kan, tapi ini secara teori kayak gini prinsipnya. Jadi kalau misalnya kan kita nggak memberikan instrumen, kasih soal nih, yang pertama, pemberian yang pertama, berapa gitu kan ya, nilainya, si A dicatat ya, nilainya berapa, saya nilainya 70. Pemberian yang kedua, nilai dia berapa, gitu ya, misalkan nilai dia yang berikutnya agak naik tuh, 75. Pemberian yang ketiga berapa? Kalau kalian kan kadang juga gini ya, ngikutin apa tes TOEFL itu bisa berkali-kali gitu kan ya. Nah, misalkan ya dalam pemberian soal TOEFL, kan soal TOEFL-nya kan nggak persis sama kan gitu ya. Tapi ya intinya sih mungkin soalnya sama gitu ya. Cuman persis banget kan enggak, tapi konsep-konsepnya atau materinya. Jadi katakanlah itu soal atau ya tes itu diberikan secara infinite gitu kan. Pemberian pertama nilainya berapa, pemberian kedua nilainya berapa, terus gitu sampai tak hingga kali, katakanlah sampai 100 kali gitu ya. Kan ininya secara teoritisnya gitu dalam infinite ya jumlah besar. Dari 100 kali pemberian itu rata-ratanya berapa gitu. Katakanlah rata-ratanya itu 78 misalnya. Nah, berarti kan tadi dari pemberian ke 1, kedua, ketiga itu ya, sampai yang ke 100 gitu kan. Pemberian yang pertama misalnya dia dapatnya 73. Nah, berarti 73 itu sama dengan, ini nggak bisa tulis lagi ya. Hmm, padat nih. Jadi kalau misalnya tadi secara infinite rata-ratanya itu 78 untuk setiap pemberian ya. Dalam pemberian yang pertama nilainya 73 kan. Berarti 73 itu sebenarnya adalah 78 plus errornya berapa? Minus 5 gitu kan. Nah, pada saat pemberian yang kedua nilainya 80. Tadi rata-ratanya itu dari yang 100 kali pemberian kan 78. Berarti 80 itu sama dengan 78 plus 2 ya. Errornya positif gitu kan ya. Nah, itu tuh segala sesuatu observation ya, di dalam statistik kita pandang itu sebenarnya apa yang kita amati itu sebenarnya terdiri dari diproduksi ya dari dua komponen gitu. Komponen yang pertama adalah true value-nya, ya ini yang menjadi rata-ratanya, dan yang kedua adalah errornya. Samanya kalau kita nih ngukur meja nih, misalnya ya kita ngukur meja, dapatlah hasil pengukuran kita itu dapat nilainya misalnya 51 cm. Tapi gitu ya, itu kan kita hanya mengukur satu kali aja ya. Kalau kita lakukan pengukuran berulang-ulang gitu ya, sebenarnya apa yang tadi kita hasilkan itu merupakan ada penyimpangannya itu seberapa besar dari rata-ratanya. Ini bisa diikuti nggak ya? Saya ngomong kayak agak abstrak ya. Intinya sering saya itu menekankan yang namanya data itu sama dengan gitu ya. Apa coba? Atau data atau observation ya itu sama dengan sistematik ya, komponen sistematik plus komponen stokastik. Komponen stokastik itu adalah yang randomnya, yang errornya ya, yang sistematiknya ini yang memang komponen yang fixnya gitu. Sebenarnya tuh di sekitar itu gitu rata-ratanya. Tapi ini mu ini kan diperoleh sebetulnya kalau kita melakukan pengamatannya itu dalam berkali-kali, dalam infinite kali gitu. Sesungguhnya kan coba kalau misalnya kita melakukan pengamatan itu kan nggak sampai terus-terusan aja ya. Kita catat nih, oh meja yang pertama ini berapa, oh 52 kita langsung catat. Terus meja yang yang lainnya lagi berapa gitu. Nggak terus-terusan kita ngukur berulang-ulang kan meja satu diukur lagi, meja satu diukur lagi, yang kedua nggak terusan gitu. Nah, tapi sekalinya kita mengukur menghasilkan, oh meja satu tuh nilainya 50 cm, itu tuh sebenarnya merupakan seberapa besar sih penyimpangan dari yang sebenarnya gitu, dari rata-ratanya, gitu, dari harapannya, ya. Begitu ya, itu konsep statistik itu yang secara umum itu yang memang harus dipahami gitu ya, masalah data ya, amatan, observation itu sama dengan sebetulnya ini sebetulnya yang suka dibilang dengan rata-rata atau trade score kalau di
diskometrik gitu ya, atau true score gitu ya. Nilai true score-nya itu harapannya itu sebenarnya berapa, dan ini penyimpangannya atau error-nya atau galatnya gitu ya. Nah, model ini gitu ya, ini memang ada asumsinya gitu ya, ini yang nah ini sering disebut dengan true score model gitu ya. Apa aja asumsinya? Nah, nanti bisa dilihat ya. Ini tadi X-nya itu skor yang diamati ya, observe ya. Di respon-respon atau jawaban ya yang tadi kita peroleh gitu ya dari tiap siswa gitu ya, itu XI-nya. Nah, biasa kan memang skor akhir gitu ya. Tadi kan sebenarnya kalau CTT itu kan lihatnya skor akhirnya gitu kan, skor akhirnya berapa. Terus ini istilah true score model ya, bukan berarti true kan memang artinya benar gitu ya. Bukan berarti berarti ada model yang salah gitu ya. Nah, ini sebenarnya ya itu tadi sesuatu yang sifatnya apa ya, yang sifatnya unknown ya. Tidak kita ketahui kan. Nah, ini kan karena kan kita memang tidak melakukan ya tadi kan infinite-nya itu berapa kali gitu kan. Sebenarnya ini meja ini tuh kalau kita lakukan pengukuran berulang-ulang, sebenarnya ini rata-ratanya berapa sih gitu. Nah, tapi kan itu nggak kita lakukan terus-terusan banyak kan. Ya. Hanya sampel aja, kita hanya melakukan sekali aja. Berarti itu sesuatu yang unknown ya. Tidak kita ketahui gitu ya. Itu nilai yang sebenarnya tuh harusnya segitu gitu. Nah, itu yang biasanya akan kita duga gitu ya biasanya ya. Nah, tapi di sini ya kita harapannya apa yang kita hasilkan itu ya pinginnya itu benar-benar persis sama, tapi jarang ya, walaupun jarang ada yang persis sama dengan nilai harapannya ini gitu ya. Tapi kita pinginnya tuh ya errornya itu ya jangan besar banget gitu ya. Errornya itu pinginnya sekecil-kecilnya, sehingga dalam model CTT ini gitu ya, kita di sini mengasumsikan nilai harapan untuk errornya itu ya 0 gitu ya untuk model CTT. Ya di sini nah ini observe test score itu sama true score plus random error ya. Jadi selain tadi kita kepinginnya kan nilai harapan XI gitu ya, nilai harapan yang ada yang kita observe, yang kita amati itu pinginnya kan sama dengan true score-nya kan. Nah, artinya di sini nilai harapan untuk errornya ya sama dengan 0 gitu ya. Ekspektasi untuk errornya ini sama. Sehingga kalau ekspektasi errornya sama dengan 0, ekspektasi XI itu akan sama dengan TI. Nah, TI ini kan tadi sesuatu yang nilainya tidak kita ketahui ya, fix ya, yang nilainya fix. Ini konstanta. Oke, ini untuk asumsi dari CTT gitu ya, bahwa error itu ya di sini antara error itu ini ya, error dengan trade score atau true score itu saling bebas gitu ya. Kemudian error pada satu instrumen tidak berkorelasi dengan trade score dari instrumen yang lain ya, atau error pada instrumen satu instrumen tidak berkorelasi dengan error dari instrumen yang lain ya. Ini nanti bisa dilihat ya. Ini juga kalau kalian tuliskan dalam bentuk simbol ya, ini bisa tulisannya seperti ini ya. Ini bisa dilihat di YouTube lah ya. Di YouTube tuh banyak juga ya penjelasan tentang asumsi-asumsi dari CTT. Nah, jadi ini untuk yang CTT tadi yang pertama kan memandang bahwa observed score, skor yang diamati itu sama dengan true score gitu ya plus R modelnya. Kemudian asumsinya bahwa nilai harapan dari yang observed score itu sama dengan ini true score-nya ya, karena kita tadi mengasumsikannya nilai nilai harapan dari error itu sama dengan 0 kan. Kita pinginnya ya errornya ya, kecil-kecilnya lah ya. Nah, kemudian tadi kan ada yang di sini kalimatnya korelasi antara error dengan true score ini ya 0 kan, tidak saling berkorelasi. Jadi ini korelasinya 0. Kan tadi saling bebas ya. Kemudian yang nomor 4 tadi antara
ini error pada satu instrumen tidak berkorelasi dengan trade score. Ini tidak berkorelasi dengan trade score pada instrumen yang lain. Berarti ini yang nomor 5 sebetulnya ya, row S1T2. Nah, error pada satu instrumen tidak berkorelasi dengan trade score dari instrumen yang lain. Jadi ada di take 2. Error pada satu instrumen tidak berkorelasi dengan error dari instrumen yang lain. Kayak di sini error pada instrumen yang satu tidak berkorelasi dengan error pada instrumen yang lainnya, yang kedua. Misalnya instrumen satu dan instrumen dua ini. Itu ya. Oke, ini udah mau jam 12 juga. Eh, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Ini ya. Nah, bisa nanti dilihat di YouTube. Dan untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian bisa lihat juga, saya tuh upload rekaman ya, upload rekaman perkuliahan IRT gitu di YouTube saya gitu. Silakan nanti kalian bisa lihat gitu ya, gimana lah itu penjelasan tentang di pertemuan satu ini ya. Mungkin ada yang belum tersampaikan di sini, nanti kalian bisa lihat gitu ya dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Bisa juga nanti kalian subscribe juga ya, subscribe channel YouTube saya ya. Silakan nanti dilihat. Oke, sampai sini yang tanyakan dulu nggak? Nah, untuk ini nanti kalian biar juga baca-baca ya, tugas dilihat udah mulai. Sebentar. Ada asam. Oke, bentar ya.
Oke. eh, Kalau tadi kan saya udah sebut-sebut gitu ya, IRT itu pengukuran. Sebenarnya apa sih measurement itu? Karena di bab 1 di Ayala itu ngomongin tentang measurement. Apa aja biasanya kalau hal-hal yang perlu kita perhatikan kalau kita melakukan pengukuran? Coba. Kalau kita melakukan pengukuran eh, berat badan misalnya, itu pakai apa? Pakai timbangan kan? Ada ininya ya. Apa sih yang buat timbang badan itu yang entah itu yang digital atau yang bukan digital itu kan ada ya. Nah, itu kan sebagai alat ukur kita, gitu ya. Sama, itu juga kan nanti kalau kita mau mengukur tadi intelijensi, mengukur kemampuan bahasa Inggris, ya. Itu kan kita harus membuat tesnya kan, tes soal-soal yang akan dikerjakan oleh responden itu. Tentu kan kalau kita mau membuat soal, itu kita harus mikirin kan. Kira-kira misalnya yang pertama apa sih kalau kita membuat soal? Yang pertama dipikirin, pertama misalnya berapa soal nih yang mau kita buat. Itu kan ya, berapa waktu yang disediakan gitu kan untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, dalam waktu yang disediakan itu gitu ya, kira-kira berapa nih pasnya soal yang harus dikerjakan gitu kan. Nah, setelah itu muncul lagi pertanyaan yang lain gitu kan. Apa misalnya? Materi-materi apa gitu ya yang harus kita berikan gitu. Kalau misalnya kalian tes aljabar matrik misal, ya tesnya ini apa aja sih gitu kan. Nah, kira-kira misalnya materinya dari bab 1 sampai bab 3 misalnya, bab 1 sampai bab 5 misalnya seperti itu gitu kan. Nanti misalnya tipenya biasanya gitu juga kan. Tipenya mau yang esai atau yang multiple choice gitu kan. Ada banyak hal-hal kan kalau kita mau membuat atau ya mendesain instrumen gitu kan. Nah, tapi harus kita perhatikan juga adalah instrumen yang baik itu seperti apa ya. Nah, terus juga tadi ya, sebenarnya konsep measurement itu tuh apa sih gitu kan? Mengukur. Nah, kalau dari Ayala itu apa? Ada yang sudah baca belum? Kalian belum punya bukunya sih ya? Ada yang download belum bukunya? Measurement, biasanya kan kalau measurement itu nanti hasil akhirnya, misalnya mengukur meja. Nanti hasil akhirnya, oh meja ini panjangnya 100 cm. Meja ini panjangnya misalnya 75 cm. Tapi sebetulnya, ya tadi ya, kalau secara apa ya, secara klasik kali ya, yang disebut dengan measurement itu adalah suatu proses memberikan assigning gitu ya, memberikan apa ya, nilai-nilai numerik gitu ya pada suatu objek ya. Sebenarnya tidak hanya sebatas sampai itu aja gitu. Kalau secara singkatnya gitu ya, secara gampangnya itu kan katanya yang namanya measurement itu adalah kita memberikan apa ya, ya memberikan nilai-nilai gitu ya, ya tadi ya numerical itu kepada objek-objek ya. Kayak tadi gitu ya. Tentunya berdasarkan aturan tertentu. Oh, ini berdasarkan ini ya alat ukur ini gitu ya. Meja ini panjangnya 70 cm, yang ini 100 cm. Nah, itu kan ada nilai numerik yang kita berikan kan pada objek tersebut. Nah, ya. Makanya ini di sini dibilang gitu ya. Kalau definisi klasiknya yang namanya measurement tuh ini gitu. The assignment of numeral to objects ya or events gitu ya. Jadi uh, merupakan apa ya? Pemberian gitu ya, pemberian nilai-nilai numerik pada suatu objek gitu ya, according to rules berdasarkan aturan tertentu. Nah, tetapi sebenarnya itu kan tadi definisi klasik. Tidak hanya sekedar memberikan nilai numerik aja gitu ya. Di sini ya, measurement itu is more than just the assignment of numbers. Tidak hanya sekedar memberikan apa ya, ya nilai-nilai numerik, bilangan-bilangan gitu ya. Tapi yang namanya measurement itu dalam konsep yang definisi yang lebih luas adalah sebenarnya
suatu proses ya untuk memahami bagaimana karakteristik atau nature dari suatu variabel. Jadi nanti dari hasil measurement itu eh, akan menghasilkan gitu ya, nature-nya dari si suatu variabel itu gimana? Apakah nature-nya numerik ataukah nature-nya kategorik gitu ya? Misalnya gitu ya. Jadi kalau eh, kita mengukur tadi uncertainty gitu ya. Kalau misalnya diukur dalam skala nilai dari min 3 sampai 3 gitu ya. Berarti kan itu kita akan menghasilkan misalnya oh si A nilainya min 2, si A nilainya min 0,75 gitu ya. Nah, di situ kan berarti kita menghasilkan nilai-nilai yang menghasilkan nanti variabel yang tipenya kontinu gitu kan. Tapi bisa juga gitu ya dari pengukuran itu gitu ya. Nanti itu kita menghasilkan kesimpulan gitu ya. Oh, si A ini jenis orang yang memiliki tipenya itu eh, apa ya, general anxiety katanya gitu ya, atau incapacitating anxiety gitu. Nah, itu di istilah-istilah di psikologi gitu ya. Jadi anxiety itu ada jenis-jenisnya gitu. Nah, kalau yang seperti itu berarti kan kita akan menghasilkan suatu variabel yang tipenya kategorik gitu ya. Jadi dari proses pengukuran itu tuh sebenarnya nanti bisa menentukan gitu ya, menentukan variabel laten kita itu tipenya akan kategorik ataukah tipenya kontinu gitu ya, ataukah bisa kedua-duanya gitu ya. Itu ya proses measurement. Kemudian yang juga perlu harus apa dipahami itu adalah tadi ya apa aja sih gitu ya. Ini nanti yang harus kalian pelajari juga gitu ya. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan kalau kita melakukan pengukuran. Nah, yang pertama gitu ya di sini ada reliability gitu ya. Tentu kalau kita membuat suatu instrumen gitu ya, kita pingin instrumen kita itu sifatnya reliable. Kan? Reliable itu apa sih artinya? Yang tahu? Artinya Konsisten bukan? ya konsisten gitu kan. Ya ajek gitu ya. Kalau kita punya suatu alat ukur gitu ya, ini ngukur pertama kali ngukur hasilnya 50 cm, tapi yang berikutnya misalnya kok 20 cm ya itu udah nggak benar gitu ya, keragamannya gitu ya sangat tinggi gitu ya. Makanya sebetulnya reliability itu nanti kaitannya sebenarnya kita melihat standar deviasinya. Keragamannya itu gimana ya? Kita pengen lihat dilihat dari standar deviasinya nanti biasanya. Standar deviasinya yang semakin kecil ya artinya keragamannya makin kecil, dia tuh makin reliable gitu kan. Terus yang kedua yang harus diperhatikan itu adalah valid gitu kan. Valid atau enggak. Valid itu ya artinya tepat gitu ya, mengukur apa yang memang hendak kita ukur gitu. Misal, kalau saya mau mengukur suhu badan gitu ya, suhu badan manusia, suhu badan seseorang, pakai termometer gitu misal. Termometernya itu ditaruhnya di mana supaya nanti hasil pengukuran itu valid. Apakah taruhnya di mata, gitu ya? Apakah taruhnya di kaki gitu ya, ataukah taruhnya di ketiak, apakah taruh di mulut gitu kan ya. Nah, jadi itu harus valid gitu ya, hasil pengukuran itu benar-benar mencerminkan itu apa yang hendak kita ukur gitu ya. Harus benar gitu ya. Nah, ini juga sama. Sama kalau kita mendesain tadi instrumen kuesioner itu kan berarti instrumen kan, instrumen yang pengukuran kita, mengukur variabel laten tadi itu harus valid. Nah, nanti gimana cara ngeceknya ya, bukti valid atau enggaknya. Nah, ini makanya memperoleh bukti yang valid itu merupakan bagian dari proses pengukuran. Gitu ya. Terus yang ketiga, ini sebenarnya invariant. Itu hampir mirip sebenarnya dengan yang reliable tadi ya. Nah, invariance itu invariance, tidak berubah-ubah gitu ya. Invariant, tidak beragam gitu kan. Nah, dia ini tadi bisa dibaca gitu ya, mencontohkannya itu seperti apa. Jadi dia tuh mau ngukur objek ya, apa panjang lah gitu ya, panjang
panjang kotak sepatu gitu ya, atau kotak sereal. Nah, dia pakai meteran gitu kan, tahu ya, ada meteran gitu alat ukur. Nah, tapi bandingkan juga kalau kita melakukan pengukuran panjangnya itu pakai benang gitu ya. Di mana panjang benang yang kita gunakan gitu ya, misalnya ini ngikutin kotak inilah, kotak sepatu yang dimensinya yang paling kecilnya gitu. Panjang benang yang kita gunakannya tuh benang yang kita gunakan untuk ukurnya tuh sepanjang itu. Dan kemudian benang itu kita gunakan untuk mengukur panjang benda yang lainnya gitu. Yang belum tentu misalnya, jadi nanti kita bilangnya kali panjang benda ini tuh sekian kali panjang benang ini gitu kan. Nah biasanya itu kan nggak berubah-berubah ya. Nanti bisa dilihat ya di sini ya. Jadi kalau instrumen itu katanya harus memiliki sifat invarian. Sebagai contoh kata dia, kalau kita mengukur katanya ya panjang dari kotak sepatu gitu ya, pakai ini meteran gitu ya, maka instrumen pengukurannya itu harusnya tidak dipengaruhi gitu ya, dan harusnya saling bebas gitu dengan box yang kita punya. Jadi alat ukur itu bisa digunakan untuk box manapun gitu loh ya, nggak kayak tadi benang tadi gitu ya, kayak tadi benangnya kita punya sekecil ini gitu ya. Dia hanya bisa ngukur tadi yang kotak yang panjangnya mungkin nanti giliran untuk yang ngukur yang kotak yang lebih panjang lagi, yang lebih gede lagi itu nggak bisa dipakai karena kurang gitu karena panjangnya ya. Jadi kita nanti pakainya tuh mungkin berapa kalinya si benang ini gitu kan, tapi kan tergantung panjang benangnya gitu ya. Nah, jadi kayak timbangan badan gitu kan. Ya enggak, ini valid sampai kalau misalnya orangnya itu sampai berat badannya sekian. Tapi kalau udah yang overweight banget mungkin nggak bisa gitu misalnya ya. Jadi di sini harusnya jangan sampai timbangan badan saya, timbangan ini tuh hanya cocok untuk anak-anak doang gitu. Kan nggak gitu ya. Nah, jadi tadi alat ukur ya, instrumen tes tadi TOEFL juga jangan sampai tes TOEFL yang udah saya buat ini soal-soalnya sebenarnya hanya untuk mengukur orang-orang yang memiliki backgroundnya itu misalnya udah pintar bahasa Inggrisnya gitu, misalnya nggak juga gitu ya. Maksudnya apa ya, bebas lah gitu, tidak dipengaruhi ini ya tadi kan sifatnya tidak dipengaruhi oleh objek yang akan kita ukur. Is not effective dan ini harusnya saling bebas ya. Nah ini katanya kontras ya. Sebaliknya kalau kita mengukur tadi katanya kotak sepatu itu tidak menggunakan meteran, tapi pakainya benang ya, benangnya itu dibentangkan gitu ya. Nah ini kita panjang benangnya itu tadi yang sampai yang panjang dari kotak itu yang paling kecil gitu ya. Kemudian ya dan seterusnya yang tadi yang sudah saya jelaskan ya. Oke, itu kemudian ini lagi nanti bisa dilihat gitu ya. Apa isu yang lainnya di sini bagaimana tentang tadi yang pengukuran ya. Ini nanti larinya ke definisi gitu. Kalian kan sudah belajar juga ya waktu di Statdas kan, skala pengukuran. Oke, jadi dari isu-isu yang perlu diperhatikan dalam measurement itu adalah kan kalian udah tahu tuh level of measurement waktu di Statdas ya. Mulai dari yang terendah itu nominal gitu kan ya, ordinal, interval, rasio. Itu kan sebenarnya level of measurement, skala pengukuran. Mulai dari yang terendah itu tadi nominal. Contohnya kalau yang nominal itu apa gitu ya. Nah ya yang tidak memperhatikan urutan ya. Tadi misalnya ada apa kalian bisa beri contoh nggak? Contoh variabel yang diukur dengan skala nominal. Misalnya kalau kita mengukur tadi tentang jenis-jenis unsatiety tadi gitu ya. Jadi ada yang tipenya general, ada yang tadi sampai tipenya yang lain lagi ya. Misalnya tipe A, B, C gitu kan. Terus ya intinya tidak memperhatikan urutan ya, tapi dalam hal ini ya. Atau misalnya ya kalau yang gampang aja mengukur misalnya
Kalau di instrumen itu kan suka nanya nih, apa pekerjaan gitu ya, pekerjaan orang tua gitu kan suka nanya apa PNS atau misalnya karyawan swasta. Nah, itu kan eh, sifatnya tidak urutan kan, tidak memperhatikan urutan. Beda yang skala yang berikutnya yang ordinal gitu ya. Ada urutan yang orde, gitu ya. Level of measurement yang berikutnya adalah ordinal. Misalnya kalau kita mengukur apa? Menanyakan background pendidikannya gitu ya, apakah background pendidikannya SMP, Mohon maaf, SMA, Ibu. ya. Halo? Ibu ini lagi share screen apa enggak? Soalnya share screen-nya hilang. Oh alah. Iya, saya lagi share screen. Lupa. Ya, 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 ya. Maaf, maaf. Makasih, Pak Ari. Oke lah, ini tapi nanti bisa dibaca aja sih. Oh, iya, saya lagi share screen. Ini ya, tadi dari buku Ayala. Bisa dilihat apa isu-isu yang terkait pengukuran ya. Tadi yang saya bilang reliability, validity, ya, validitas, invariance gitu ya. Nah, terus tadi yang final isunya ini yang tentang level of measurement-nya ya. Tadi kan saya sudah jelaskan gitu ya, apa aja ya, mulai level of measurement itu dari yang terendah, nominal, ya, kemudian ordinal, kemudian interval, ya, dan yang tertinggi adalah rasio, gitu ya. Oke, ini saya rasa cukup ya. Ini yang berikutnya nanti yang ini bisa dilihat lah ya. Reliabilitas, tadi kan sudah tahu ya konsep reliable gitu ya, ajak gitu ya, konsisten. Nah, dalam CTT bagaimana kita bisa mengukur itu gitu ya. Sebenarnya ini apa ya korelasi antara apa ini observe gitu ya. Jadi ini simbolnya kalau yang sigma kuadrat T itu ragam untuk true score gitu ya. Kemudian kalau yang sigma kuadrat X ini ragam untuk yang tadi ya, yang skor yang teramati ya, observe ya. Jadi ini simbolnya untuk reliabilitas itu ya, pakai ini X aksen gitu ya. Sebenarnya reliabilitas ini adalah rasio antara ragam dari true score gitu ya terhadap apa dibagi dengan ragam dari observed score-nya gitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang tidak diketahui kan. Sigma kuadrat T itu kan true tadi, true score unknown, sehingga ini tuh perlu diduga, di estimate. Nah, estimate-nya ini nanti bisa lihat apa sih yang disebut dengan KR20, KR21, koefisien alfa. Nanti ini tolong dicari tahu ya. Biasanya orang-orang pendidikan ini yang klasik gitu ya, dia ngitung apa ya, konsistenan tadi ya, konsistenan reliabilitas dari kuesioner itu menggunakan KR20, KR21 dan alpha Cronbach kan. Nah, itu ya. Ini sebenarnya untuk melihat reliabilitasnya itu tadi. Dan di sini standar error ya, standar error dari apa? Mengukur standar error dari measurement ya. Ingat ya, standar error itu kan tadi ya akar dari ragam kan. Ya, sebenarnya kita pingin yang standar errornya sekecil mungkin gitu ya. Jangan terlalu besar gitu. Oke, ini sudah 15 lewat ya. Saya tuh ngajar ini lagi nanti. Sampai sini ada ditanyakan nggak? Nggak ada ya, cukup ya. Nanti jadi tolong itu dilihat rekaman YouTube-nya ya. Mungkin bisa sampai dipelajari lagi. Terus nanti minggu depan ya kita mulai masuk ke pemodelan ini ya tadi yang bab 2 itu, di bab 2 di Ayala untuk model IRT yang hanya satu parameter ya, satu PL, satu parameter logistik. Nah, tadi saya ada yang ingat nggak? Tadi maksudnya apa? Saya bilang tadi model 1 PL, 2 PL, 3 PL, 1, 2, 3 itu nunjukin apa sih? Coba. Raffi mana Raffi? Raffi King.
Iya, Bu. Ya, apa Raffi? Mungkin 1-2 PL tuh maksudnya berubah latennya, Bu. Hmm. Jadi kalau 1 PL tuh jadi satu sifat aja gitu. Misal kalau laten kan satu kecerdasan, kecerdasan semua gitu. Kalau 2 laten nanti kecerdasan dan kemampuan apa gitu kan. Mungkin gitu. Oke. Bener nggak itu Elvian jawabannya Raffi? Mana Elvian? Iya Bu, saya Bu. Ya, apa itu tadi? Model 1 PL, 2 PL, 3 PL. Eh, saya sepakat Bu dengan Raffi King Bu, karena untuk 1 PL, 2 PL itu Hmm. menunjukkan tentang parameter yang akan diujikan di suatu measurement atau pengukuran itu. Oke. Septiani, makasih. Elvian, Septiani gimana? Iya, menurut saya setuju itu 1 PL, 2 PL tuh parameternya. Parameter apa? Parameter buat modelnya. Parameter buat model. Tadi saya bilang kalau parameter di IRT itu ada berapa tipe ya? Secara garis besar. Ada yang mau jawab nggak? Oki, Oki, mana Oki? Mana? Ayo dong, apa tadi saya bilang? Masa ada yang ini? Parameter dalam IRT secara garis besar ini adalah parameter yang terkait ke Nah, dengerin nggak ya? Arya, Arya Judi. Iya, Bu. Hmm. Apa tuh tadi? Bilang. Yang parameter dalam IRT, Bu. Iya, secara garis besar Oke. bagi dalam 2 tipe. Ya nggak? Oh iya, Bu. Yang ini, Bu, Apa? menggambarkan bagaimana probabilitas menjawab benar sama kemampuan latennya. Hmm. Ini nggak ada lagi yang mau nyoba jawab nih. Jadi, perhatikan benar-benar nih ya. Parameter di dalam model IRT itu ada parameter yang terkait ke orang. Tadi kan itu saya bilang, ya nggak? Sama parameter yang terkait ke item. Ya, nah, parameter yang terkait ke orang tuh apa aja contohnya? Kalau kita mau ngecek ability-nya, kemampuannya, gitu kan? Atau kalau kebetulan yang lagi kita ukur loyalitasnya, gitu ya, kita mau menduga itu, estimate itu, tetanya itu, ya. Atau misalnya profesionalitasnya, gitu kan? Itu parameter yang terkait ke orang, latent rate, theta. Yang kedua, parameter di dalam IRT, di dalam model IRT ada parameter yang terkait ke item, ya enggak? Nah, tadi ada 3 diantaranya ya, 3 atau 4 lah, 3 lah yang umum kan. Parameter yang terkait ke item itu. Difficulty, ya, discrimination, gitu kan. Terus tadi ada lower asymptote. Nah, itu. Jadi nanti tuh kita tuh mengestimate itu. Mengestimate tetanya berapa, mengestimate difficulty-nya berapa, gitu kan. Mengestimate discrimination-nya berapa, itu. Ya. Oke ya. Ya, saya rasa cukup untuk hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mungkin mengisi ada link presensi kali ya, Pak Hari. Diingatkan ya temennya ya. Baik Bu. Oke. Ya, nanti mungkin RPS-nya ini ya saya kirim so ya. Ya, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam, kasih terima Bu. kasih banyak, Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. kasih, Bu. Terima kasih. Ya, saya izin live ya.